Baiklah, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isman dari kelas B 6064 mahasiswa peternakan Fakultas Peternakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari saya. Nah, poin pertama tentang dasar pemanfaatan mikroba dalam bahan makanan. Peranan mikroba dalam beberapa aspek diantaranya bagi lingkungan tinjauan ekologis, yaitu mikroba bertanggung jawab atas berlangsungnya siklus materi dan energi, siklus biokimia seperti siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor yang menjadi bagian penting dari komponen sel setiap organisme limbah yang toksik. Produk makanan, yaitu hampir setiap hari kita mengonsumsi berbagai produk makanan dan minuman hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroba seperti yogurt, tempe, akom, atau nata de coco, anggur, tape, kecap, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi. Nah, di sini dari segi pendustrian, mikroba merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Mikroba merobak pada bahan mentah yang mengubah bahan mentah menjadi suatu produk baru. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri antara lain yaitu organisme medium hasil tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Poin berikutnya bersifat non-patogen dan bebas toksin, atau jika menghasilkan toksin harus cepat diinaktifkan, mudah dipindahkan dari medium biakan. Dan poin yang terakhir, mikroorganisme lebih disukai apabila berukuran besar. Pada berikutnya yang ketiga tentang syarat penggunaan mikroba untuk makanan. Ada beberapa mikroba dalam industri fermentasi merupakan faktor utama sehingga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama murni. Dalam proses tertentu harus menggunakan biakan murni dari satu strain tertentu yang telah diketahui sifat-sifatnya. Yang kedua, unggul. Pada kondisi fermentasi yang diberikan, mikrobia harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dan hasil yang besar. Sifat unggul yang ada harus dapat dipertahankan. Dan yang ketiga, stabil. Pada kondisi yang diberikan, mikrobia harus mempunyai sifat-sifat yang tetap, tidak mengalami perubahan karena mutasi atau lingkungan. Dan yang poin terakhir, bukan patogen. Mikrobia yang digunakan adalah bukan patogen bagi manusia maupun hewan, kecuali untuk produksi bahan kimia tertentu. Dan yang poin yang keempat tentang pengendalian mikroba dalam pangan. Nah, salah satu cara untuk mencegah kerusakan pada bahan pangan adalah proses pengawetan. Proses ini meliputi pengawetan konvensional, meliputi pengasinan, pengeringan, dan pengasapan. Dan pengawetan secara modern. Berikut akan dipaparkan mengenai metode-metode pengawetan pada bahan pangan. Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu penanganan aseptik. Tujuan penanganan aseptik terhadap mikroba pada bahan makanan adalah mengurangi terjadinya kerusakan makanan, memudahkan dalam hal pengawetan pangan, dan memperkecil adanya mikroba patogen. Pada bahan terdapat barier alami terhadap mikroba pencemar, yaitu kulit telur, kulit buah dan sayuran, kulit jagung, kulit dan lemak pada daging. Proses pengemasan, pengalengan makanan yang telah diolah dan pelaksanaan metode yang memenuhi syarat kebersihan dalam menangani bahan pangan merupakan contoh penanganan aseptik. Berikutnya, yang kedua,
Penghilangan mikroorganisme. Penggunaan filter bakteriologik steril dapat digunakan untuk menjernihkan zat cair serta menghilangkan mikroba. Metode ini umumnya digunakan pada makanan berlemak, sari buah anggur, dan bir. Penggunaan suhu tinggi merupakan salah satu metode pengawetan yang paling aman dan dapat diandalkan. Panas digunakan secara luas untuk menghilangkan mikroba yang terdapat dalam kaleng, botol, atau wadah lain. Pengalengan merupakan metode dasar sterilisasi bahan pangan. Penggunaan uap bertekanan misalnya pada pressure shock karena dapat mematikan semua sel vegetatif dan spora. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan partikel susu atau produk olahan susu sampai pada suhu 62,88 Celcius dan dipertahankan selama kurang lebih 30 menit atau sampai pada suhu 71,7 Celcius dan dipertahankan selama 15 detik. Sterilisasi susu untuk menghasilkan produk susu yang steril dan mampu bertahan lama. Makan susu dipanaskan pada suhu di ultra tinggi dalam waktu yang sangat singkat seperti suhu 148,9 Celcius selama 1-2 detik. Penggunaan suhu rendah. Pada suhu 0 Celcius atau lebih rendah, maka pertumbuhan atau aktivitas metabolik mikroba tidak terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dehidrasi berarti menghilangkan air. Proses ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan sinar matahari, pemanasan, penggunaan gula atau garam berkonsentrasi tinggi. Pengawetan dengan cara dehidrasi, pengawatan dengan cara meningkatkan tekanan osmotik, penggunaan bahan kimia. Beberapa jenis bahan kimia yang dapat digunakan dalam pengawetan bahan pangan yaitu asam benzoat, sorbat, asetat, laktat, dan propionat. Radiasi merupakan cara pengawetan yang membawa perubahan radikal pada bahan pangan. Yang ke bagian E, keuntungan dan kerugian keberadaan mikroba dalam makanan. Nah, kehadiran mikroba di dalam bahan makanan dapat mendatangkan keuntungan dan juga kerugian. Mikroba mendatangkan keuntungan dan bahan pangan bila akibat kehadirannya, baik secara langsung atau tidak, menurut Waluyo, adalah berperan dalam proses pengolahan makanan. Proses pengolahan makanan menggunakan mikroba adalah proses fermentasi. Berperan dalam meningkatkan nilai gizi makanan, berperan dalam mengendalikan bau dan rasa, berperan dalam perubahan warna. Pemanfaatan mikroba dalam bidang pangan. Mungkin saya tidak bisa terlalu kan waktunya hanya 10 menit, jadi saya tidak bisa bacakan semuanya, jadi saya singkat saja poin yang terakhir.
Kecap berbuat dari kacang kedelai berwarna hitam. Pada proses fermentasi pembuatan kecap dengan menggunakan jamur Aspergillus venti dan Sijup sp. Materi yang terakhir yaitu tempe perubahan makanan yang populer di negara kita. Meskipun merupakan makanan yang sederhana, tetapi tempe mengandung sumber protein nabati yang cukup tinggi. Tempe terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Hijopus sp. Nellius dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan fermentasikannya menjadi produk tempe. Jamur ini akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sumber dicerna menjadi protein sederhana yang mudah dicerna. Proses fermentasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kimia dan kecap terbuat dari kecap kedelai berwarna hitam. Pada proses fermentasi pembuatan kecap dengan menggunakan jamur Aspergillus venti dan Sijophus sp. Jamur Aspergillus venti dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus venti bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum kecap terbuat dari kacang kedelai berwarna hitam. Setelah proses fermentasi karbohidrat langsung. Sekian, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam proses presentasi saya, karena mungkin materinya saya tidak bahas semua karena ini susah sekali karena pakai HP, jadinya agak susah diperhatikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.